bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan soal tentang matematika IPA UM/UGM 2019 kode 924. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke nih teman-teman, gimana? Udah siap belajar? Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Perhatikan soal nomor 6 berikut. Di soal ini katanya diberikan 4 matriks ABCD berukuran 2x2 dengan A tambah CB transpose sama dengan C kali D. Kemudian jika A-nya mempunyai inverse, determinan ini sama dengan M dan determinan C-nya N, maka determinan 2A inverse-nya berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita perhatikan penyelesaiannya ya. Pertama, ini saya tulis ulang menjadi A ditambah CB transpose sama dengan C kali D. Kemudian yang ini saya pindah ruaskan ke kanan menjadi A sama dengan CD min CB transpose. Di sini karena C-nya sama bisa saya keluarkan menjadi C dikali D min B transpose gitu ya. Kemudian karena yang ditanyanya determinan, saya akan determinankan kedua ruas. Berarti kalau ruas kiri dideterminankan, maka ruas kanan juga dideterminankan ya. Berarti jadi seperti ini. Di yang kanan, dia matriksnya merupakan perkalian. Kalau matriksnya perkalian, kemudian kita determinankan, berarti ini sama aja dengan dideterminankan masing-masing. Berarti ini bisa menjadi determinan C dikali determinan dari D min B transpose. Kemudian sifat determinan dari transpose itu akan sama dengan determinan tanpa transpose. Jadi kalau misalkan saya tulis ya di sini misalkan sifatnya determinan dari M transpose gitu ya. Atau transposnya seperti ini T besar boleh karena di sini juga T besar. Ini akan sama dengan determinan M tanpa transpose. Nah, ini sifat determinan. Berarti kalau ini tanpa transpose, ini bisa saya tuliskan menjadi seperti ini. Determinan dari D min B transpose ditransposkan gitu ya. Nah ini sama aja berdasarkan sifat ini ya. Kemudian karena ini transpose, ini bisa kita transposkan masing-masing menjadi determinan C dikali yang ini jadi determinan D transpose, yang ini B transpose ditransposkan berarti menjadi menjadi B saja. Nah determinan C sudah ada di soal N. Berarti ini jadi N dikali determinan D transpose min B-nya juga sudah ada, M. Berarti ini menjadi N kali M, atau kita tulis menjadi MN ya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah determinan dari 2A inverse. Nah, kalau misalkan ada angka di depan matriks, maka angka ini harus dipangkatkan ordo matriks. Di sini ordonya 2 kali 2. Sehingga angka di depan matriks ini kita pangkang 2, kemudian dikali dengan determinan A inverse. Nah, 2 pangkat 2-nya 4, determinan A inverse sama juga dengan 1 per determinan A. Nah, determinan A-nya ini, M kali N. Berarti ini hasilnya menjadi 4 dibagi M kali N. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Perhatikan soal nomor 7 berikut. Di soal nomor 7 katanya jika X-nya di antara min Pi per 2 sampai Pi per 2 dan X-nya memenuhi ini, maka himpunan semua Y sama dengan tan X adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita lihat caranya ya. Pertama, ini pertidasamanya saya tulis ulang dulu. 5 cos kuadrat X tambah 3 sin X cos X lebih besar sama dengan 1. Kemudian ada sifat di trigonometri, sifat identitas ya. Sifat identitas itu seperti ini.
sin kuadrat X jika ditambah dengan cos kuadrat X ini hasilnya sama dengan 1. Maka di sini satunya saya pecah menjadi sin kuadrat tambah cos kuadrat. Sehingga ini ditulis menjadi 5 cos kuadrat X tambah 3 sin X cos X lebih besar sama dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Nah, setelah ini saya pindah ruas ke kanan semua, berarti ruas kiri jadi 0 ya, 0 lebih besar sama dengan, yang ini ditulis ulang, sin kuadrat X, yang ini pindah ruas ke kanan menjadi min 3 sin X cos X, kemudian yang ini juga pindah ke kanan, berarti jadi min 4 cos kuadrat X ya. Biar posisinya lebih enak, saya susun ulang dulu posisinya. Ini jadi sin kuadrat X min 3 sin X cos X min 4 cos kuadrat X lebih kecil sama dengan 0. Sekarang kita tinggal faktorkan saja ya. Kita cari dua angka, ini kan sudah jadi persamaan kuadrat. Kita tinggal cari dua angka yang dikalikan min 4 ditambahin min 3. Berarti angkanya min 4 dengan plus 1. Ini kalau difaktorkan menjadi sin X min 4 cos X dan sin X plus 1 ya. Berarti plus cos X lebih kecil sama dengan 0. Kemudian karena yang ditanyanya tan, ini saya bagi semuanya dengan cos. Ini boleh ya, semuanya saya bagi cos, yang ini 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 juga saya bagi cos. Ketika dibagi cos, ini tandanya tidak berubah. Kenapa? Karena tadi X-nya di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Artinya X-nya di kuadran 1 dan 4. Di kuadran 1 dan 4, cos-nya bernilai positif. Sehingga kalau dibagi positif, tanda tidak berubah ya. Sin dibagi cos, ini menjadi tan. Ini menjadi min 4. Yang ini tan X. Yang ini plus 1. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita cari tan X-nya, berarti yang ini jadi sama dengan 4, yang ini tan X-nya menjadi sama dengan min 1. Karena pertidaksamaan, berarti kita buat garis bilangannya. Min 1 dengan 4. Buat bulatan di atasnya, kemudian bulatannya kita isi penuh. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Di depan tan X, dua-duanya positif ya, berarti kanan positif, sisanya selang-seling. Yang kurang dari, berarti kurang dari 0 itu yang negatif. Nah, yang negatif yang saya arsir. Sehingga nilai tan X-nya ini berada di antara min 1 sampai 4 ya. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Perhatikan soal nomor 8 berikut. Di soal ini katanya, jika suku banyak ini dibagi X kuadrat plus 2X plus 2, sisanya 7X plus 14. Maka, jika suku banyaknya dibagi X kuadrat plus 4X plus 4, sisanya berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman. Nah, di sini saya mau menggunakan metode Horner-Kinno. Kalau kita ingin menggunakan metode Horner-Kinno, berarti langkah pertamanya adalah kita harus buat dulu pembaginya sama dengan 0. Di sini pembagiannya adalah X kuadrat plus 2X plus 2. Saya buat dulu sama dengan 0. X kuadrat plus 2X plus 2 sama dengan 0. Sehingga di sini X kuadrat sama dengan min 2X min 2. Kemudian kita lakukan langkah Horner seperti biasa. Maka kita harus menuliskan koefisien X berpangkatnya mulai dari pangkat terbesar sampai pangkat terkecil. Angkanya 1, 3, A, 5, B. Oke, saya tulis ya, di sini angkanya 1, 3, A, 5, B. Oke, kemudian saya buat seperti ini. Karena pembaginya pangkat 2, berarti di sini ada 2 angka ya. Nah, siapa angka yang ditulis di sini? Dari pembagian yang tadi, ada min 2X dengan min 2. Berarti ya angkanya min 2, min 2 ya. Sebenarnya kalau angkanya berbeda, yang kita tuliskan duluan adalah angka yang tidak ada X-nya. Berarti angka yang tidak ada X-nya ini min 2. Min 2 yang awal kita letakkan di atas. Min 2 yang di depan X kita letakkan di bawah gitu ya. Kemudian karena pembaginya X pangkat 2, kita kosongkan 2 tempat di awal.
Kalau di sini 2 tempat, maka di pojok sini 1 tempat ya, harus berkurang 1. Tambahkan 1 lagi di sini yang nggak boleh diisi. Kenapa? Karena mereka harus membentuk segitiga. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal diturunkan nilai X-nya. Satunya diturunkan, min 2 kita kalikan 1, letakkan di atas, min 2. Min 2 kali 1 ini, min 2 letakkan di bawah. Dijumlahkan, berarti hasilnya 1 ya. Kita kalikan kembali teman-teman, min 2 kali 1, min 2 letakkan di sini. Min 2 yang bawah kali 1, min 2 letakkan di sini. Kita jumlahkan kembali, berarti yang ini menjadi K-4. Kemudian kita kalikan kembali min 2 yang ini dengan ini. Kita letakkan di atas, min 2A plus 8. Yang min 2 yang bawah kita kalikan ini, letakkan di bawah, min 2A plus 8. Ini kita jumlahkan kembali ya. Ini menjadi min 2A tambah 11. Yang ini min 2A tambah B tambah 8. Kemudian balik lagi, karena tadi pembaginya adalah X pangkat 2, kita harus menyisakan 2 angka di belakang. Sisakan 2 angka, 1, 2. Kayak yang ini kita sisakan. Inilah sisanya. Ini adalah sisa. Nah, sisanya tadi sudah diketahui di soal adalah 7X plus 14. Artinya apa? Artinya si min 2A plus 11 ini, dia hasilnya harus sama dengan 7. Sehingga di sini min 2A-nya sama dengan min 4 dan A-nya dapat 2. Oke, yang ini saya simpan dulu. Kemudian yang satu lagi yang ini, min 2A plus B plus 8 hasilnya harus sama dengan 14. Oke ya, A-nya 2 kita masukkan. Berarti jadi min 4 tambah B tambah 8 sama dengan 14. Min 4 tambah 8, 4 pindah ke kanan, 10 ya. Berarti B-nya dapat 10. Nah, inilah nilai A dan B-nya. Tapi, nah yang mau kita cari bukan A sama B. Apa? Melainkan sisa kalau suku banyaknya dibagi oleh X kuadrat plus 4X plus 4. Oke, sekarang kita lakukan langkah yang sama seperti tadi. Hanya saja sekarang pembaginya adalah yang ini. Berarti langkah pertama tadi apa? Kita harus buat pembaginya sama dengan 0. Oke, X kuadrat plus 4X saya tulis di sini ya. X kuadrat tambah 4X plus 4 kita buat sama dengan 0. Sehingga X kuadratnya sama dengan min 4X min 4. Kita tuliskan kembali angka-angka di depan X-nya. 1, 3, 1, 3. Nah, ini A-nya sudah dapat tadi 2. Berarti saya langsung garis 2. 5B. B-nya garis 10 ya. Berarti jadi 5, 10. Oke, yang ini saya buat dulu seperti ini. Angka yang kita tulis duluan tadi siapa? Angka yang tidak ada X-nya ya. Berarti min 4 yang ini dulu, baru ini. Tapi karena angkanya sama, nggak masalah. Kemudian karena pembaginya pangkat 2, kita bikin di sini 2 dikosongkan, di sini dikosongkan juga, di sini juga dikosongkan. Mereka harus membentuk segitiga. Oke, sekarang kita turunkan nilai X-nya ya. 1 diturunkan, min 4 kali 1, min 4 kita letakkan di atas. Min 4 kali 1, min 4 letakkan di bawah, dijumlahkan, berarti min 1. Min 4 kali min 1, 4 letakkan di atas. Min 4 kali min 1, 4 letakkan di bawah. Jumlahkan 2. Min 4 yang atas kali 2, min 8 letakkan di atas. Min 4 ini kali 2, min 8 letakkan di bawah. Jumlahkan, ini jadi 1, jumlahkan, ini jadi 2. Karena pembaginya tadi X pangkat 2, maka kita harus menyisakan 2 angka di belakang. Nah, inilah sisanya. Angka pertama adalah koefisien depan X-nya, berarti 1X, sementara 2 yang ini koefisien yang tidak ada X-nya. Berarti sisa pembagian suku banyaknya, kalau dibagi X kuadrat plus 4X plus 4 menjadi X tambah 2. Nah, inilah sisanya. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Perhatikan nomor 9 berikut. Di soal ini katanya jika 2 log X dikuadratkan min 2 log Y dikuadratkan sama dengan 2 log 256 dan 2 log X kuadrat min 2 log Y kuadrat sama dengan 2 log 16, maka nilai dari 2 log X kuadrat 6 Y pangkat min 2 adalah berapa?
Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita uraikan saja dulu ya. Misalkan di sini saya mau menguraikan dulu yang ini ya. Nah, di sini 2 log x kuadrat saya tulis dulu ya. 2 log x kuadrat min 2 log y kuadrat ini sama dengan 2 log 16. Nah, di log kalau misalnya kita punya pangkat di sini, maka pangkatnya bisa kita kedepankan. Berarti ini menjadi 2 dikali 2 log x min ini juga kedepankan pangkatnya 2 kali 2 log y sama dengan 2 log 16-nya saya tulis menjadi 2 pangkat 4. Nah, di sini 2-nya sama saya keluarkan, berarti 2 dikali 2 log x dikurangi 2 log y. Ini sama dengan, ini pangkatnya bisa ke depan, berarti 4 dikali 2 log 2. Nah, di log, kalau angkanya sama, 2 dengan 2 di sini ya sama, berarti hasilnya 1 ya. 2 log 2-nya bisa saya coret karena hasilnya 1. Sehingga ini kalau kita tuliskan di log ada pengurangan, berarti kita ubah jadi pembagian. 2 log x dibagi y sama dengan 4 dibagi 2 ya. Hasilnya 2. Atau di sini x dibagi y sama dengan 2 pangkat 2. Berarti dari sini kita punya x-nya sama dengan, ini kalikan ya, x-nya sama dengan 4y. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian kita punya ini. 2 log x dikuadratkan min 2 log y dikuadratkan sama dengan 2 log 256. Saya tulis dulu ya. Ini menjadi 2 log x dikuadratkan min 2 log y dikuadratkan sama dengan 2 log 256. Nah, untuk yang ini, karena dia merupakan kuadrat sempurna, ini kalau difaktorkan, dia menjadi 2 log x tambah 2 log y dikali 2 log x min 2 log y. Sama dengan 2 log 256-nya. Ini 256-nya saya ubah menjadi 2 pangkat 8. Berarti sekarang 2 log, ini di log tambah jadi perkalian ya. Berarti 2 log xy dikali, nah 2 log x min 2 log y tadi kita sudah punya. Hasilnya yang mana? Yang ini ya. 2 log x kurangi 2 log y berarti 4 bagi 2. Hasilnya 2. Berarti yang ini saya tulis jadi 2 sama dengan ini 8-nya dikedepankan 2 log 2. Nah, 2 log 2 hasilnya 1. Ini bisa saya coret. Sehingga 2 log xy sama dengan 8 dibagi 2. 4. Atau xy-nya sama dengan 2 pangkat 4 gitu ya. Nah, karena tadi x-nya sama dengan 4y, saya ubah. Di sini saya ubah x-nya menjadi 4y dikali y. Hasilnya 2 pangkat 4, 16 ya. Berarti y kuadrat sama dengan 16 bagi 4, 4. Atau y-nya sama dengan, sebenarnya y-nya plus minus 2. Tapi y-nya itu kan ada di dalam log. Sehingga y-nya kita pilih yang positif. Berarti y-nya kita ambil yang 2. Kalau y-nya 2, berapa nilai x-nya? Nah, tadi kita punya x-nya 4y. Berarti x-nya sama dengan kali 4 ya. 4y, berarti 8. Oke, inilah nilai x dan y-nya. Oke, yang ditanya di soalnya apa? Yang ditanya di soalnya adalah 2 log x pangkat 6. Oke, saya tulis dulu. Yang ditanya adalah 2 log x pangkat 6 kali y pangkat min 2. Nah, tinggal dimasukkan x dan y-nya. Berarti ini jadi 2 log x-nya 8. Biar praktis ya, si x-nya 8-nya saya ubah dulu. 8-nya ini jadi 2 pangkat 3 saja. Oke. Berarti yang ini menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 6. Y-nya 2 pangkat min 2. Berarti ini jadi 2 log. Pangkat dipangkatkan dikalikan ya. 3 kali 6, 18. Kalau ini dikali berarti pangkatnya ditambah. Yang ini 18 saya tulis aja lah. 2 pangkat 18 kurangi 2 gitu ya. Berarti hasilnya menjadi 2 log 2 pangkat 16. 16-nya bisa dikedepankan, berarti 16 dikali 2 log 2. 2 log 2-nya 1. Berarti hasilnya menjadi 16. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang C.
Perhatikan soal nomor 10 berikut. Di soal ini katanya diberikan kubus ABCDFGH dan P adalah titik tengah BC. Perbandingan luas segitiga APG dan luas segitiga DPG adalah berapa? Oke, teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita gambar dulu ya. Nah, di sini saya sudah membuat gambar kubusnya. Kemudian saya juga sudah membuat segitiga APG dan DPG-nya. Tapi di gambarnya ini tidak diketahui panjang rusuknya berapa. Kalau tidak diketahui panjang rusuknya berapa, berarti kita boleh memisahkan berapapun ya. Nah, di sini saya misalkan saja rusuknya misalkan panjangnya 2. Karena di sini P-nya adalah tengah-tengah BC, berarti panjang BP 1. Sehingga AP bisa dihitung dengan menggunakan Pitagoras. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti 5 diakarkan. Berarti panjang AP-nya adalah akar 5. Di gambar ini, panjang AP dia sama dengan panjang PG. Berarti panjang PG juga dia akar 5. Dengan demikian, segitiga APG adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maka si titik P ini ketika kita jatuhkan ke AG, dia akan jatuh ke tengah-tengah AG. Nah, ini tengah-tengah AG. Saya misalkan titiknya titik Q. Di sini AG adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti panjangnya rusuk akar 3. Karena rusuknya 2, maka AG ini 2 akar 3. Sehingga AQ-nya akar 3, QG-nya juga akar 3. Berarti sekarang kita bisa mencari siapa? PQ. PQ adalah tinggi segitiganya. Perhatikan segitiga APQ. Dia siku-siku diki ya. Maka panjang PQ bisa ditentukan dengan Pitagoras. Akar 5 dikuadratkan, dikurangi akar 3 dikuadratkan. Berarti hasilnya 2 ya. 2 diakarkan. Nah, berarti panjang PQ-nya adalah akar 2. Berarti di kasus ini, luas segitiga siapa? APG. Dia akan menjadi, nah luas segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah, nah alasnya saya mau AG. Alas di sini harus tegak lurus dengan tinggi. Berarti yang tegak lurus dengan AG adalah si PQ. Maka tingginya adalah PQ. Tinggal dihitung setengah, AG-nya tadi diagonal ruang, berarti 2 akar 3. PQ-nya ini akar 2. Sehingga hasilnya adalah akar 6. Nah, inilah luas APG. Sekarang kita perhatikan DPG. Tadi panjang rusuknya sama 2. Maka di sini panjang DP dia sama aja dengan panjang AP. Berarti panjang DP-nya akar 5. DP dengan PG dia juga sama. Maka PG juga akar 5. Dengan demikian segitiga DPG juga dia segitiga sama kaki. Kalau sama kaki maka si titik P ketika kita jatuhkan ke DG jatuhnya akan ke tengah-tengah DG. Nah ini juga tegak lurus. Tapi di sini DG adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi, panjang diagonal sisinya berarti rusuk akar 2. Rusuknya tadi 2, maka DG-nya 2 akar 2. Sehingga kalau titik ini saya kasih nama titik R, si DR ini akan menjadi akar 2, RG juga akar 2. Nah, di sini kita bisa mencari PR-nya. Perhatikan segitiga DPR, dia siku-siku di R. Maka PR bisa kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. Akar 5 dikuadratkan, kurangi akar 2 dikuadratkan. 3 diakarkan. Nah, itulah panjang si PR-nya. Sehingga di sini, luas DPG, nah, dia akan menjadi setengah alas kali tinggi juga. Setengah alasnya DG, tingginya yang tegak lurus dengan DG. Berarti PR. Berarti yang ini menjadi setengah DG-nya diagonal sisi berarti 2 akar 2. PR-nya ini akar 3. Hasilnya menjadi akar 6. Nah, yang ditanya di soal ini adalah tadi apa? Perbandingan antara luas si APG dengan luas DPG. Oke, berarti luas APG banding luas DPG ini sama aja kayak akar 6 banding akar 6 atau sama dengan 1 banding 1. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Oke teman-teman, gimana nih? Apakah teman-teman sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini?
Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar materi yang kita bahas hari ini, teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman boleh klik like-nya, dan teman-teman juga boleh share video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain merasakan manfaat yang sama dari pembelajaran kita kali ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching, and don't forget subscribe.